Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga mau menjelaskan tentang tanda tangan elektronik berliteratur UITE. Saya Muhammad Bagus Hari Kurniawan. Saya Ahmad Firman Saifuwo. Saya Muhammad Novel Fatur Rahman. Oke. 1. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya disebut UITE menyatakan bahwa tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang diletakkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Pasal 11 UITE menyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan. 2. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan. 3. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. 4. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. 5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya. 6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Nomor 2, setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya, sebagaimana dijabarkan dalam ketentuan pasal 12 UU ITE, diantaranya: A. Sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak. B. Penanda tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik. C. Penanda tangan harus tanpa menunda-nunda menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara tanda tangan elektronik atau cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap mempercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik. D. Dalam hal sertifikat elektronik digunakan untuk mendukung tanda tangan elektronik, penanda tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan elektronik tersebut. Pengertian sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Penyelenggara sertifikasi elektronik terdapat dalam pasal 13, yaitu yang pertama, setiap orang berhak menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik untuk pembuatan tanda tangan elektronik. Yang kedua, penyelenggara sertifikasi elektronik harus memastikan keterkaitan suatu tanda tangan elektronik dan dengan pemiliknya. Yang ketiga, penyelenggara sertifikasi elektronik terdiri dari atas: yang A. Penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia, dan yang B. Penyelenggara sertifikasi elektronik asing. Yang keempat, penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Yang kelima, penyelenggara sertifikasi elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia. Ketentuan yang keenam, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Dan pasal 14 yaitu penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 5 harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa yang meliputi metode yang digunakan untuk mengidentifikasi penanda tangan, hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat tanda tangan elektronik, dan hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan tanda tangan elektronik. Keunggulan tanda tangan elektronik. 1. Mendapatkan perlindungan ganda, yang artinya tanda tangan elektronik memiliki dua kunci, yaitu privat dan publik.
Masing-masing kunci bekerja secara optimal sehingga menghasilkan tingkat keamanan tinggi. Proses mudah dan cepat. Tanda tangan elektronik bekerja dengan dukungan teknologi internet, karena itu Anda bisa membutuhkan kapan saja di berbagai tempat. Meminimalisir potensi resiko terjadinya skimming. Dengan adanya dokumen elektronik yang sudah ditandatangani secara elektronik akan meminimalisir potensi seperti pemalsuan dokumen. Mengurangi biaya untuk media kertas dan media tinta pencetakan. Dengan adanya peralihan media dari kertas ke media elektronik dan dengan adanya tanda tangan digital, biaya untuk media kertas dan tinta untuk pencetakan dokumen dapat ditekan. Kelemahan tanda tangan elektronik yang pertama, perlu adanya biaya tambahan untuk menandatangani dokumen elektronik. Ini untuk melakukan tanda tangan elektronik pada dokumen elektronik akan ada beban tambahan biaya, misalnya dari penyedia layanan sertifikat authority untuk layanan tersebut. Yang kedua, perlunya awareness sebagai user untuk menyimpan dokumen elektronik yang sudah ditandatangani digital dalam media yang aman. User perlu memahami bahwa dokumen elektronik yang sudah ditandatangani merupakan dokumen yang secara legal sudah seperti menggantikan dokumen yang asli yang ditandatangani bahasa. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.